Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Rizkia Malik dari kelas 12 MIPA 1, absen 31. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peran pemuda dalam perubahan tata negara di Indonesia pada masa Orde Baru dan Reformasi. Masa Orde Baru merupakan sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto yang menggantikan Presiden Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua. Masa pemerintahan Presiden Soeharto dimulai pada tahun 1966 hingga tahun 1998. Ada berbagai kebijakan yang dilakukan pada masa Orde Baru. Meski sebagian baik bagi keberlangsungan bangsa Indonesia, namun ada juga kebijakan yang dianggap tidak memihak rakyat. Faktor pemicu protes pada masa Orde Baru yang pertama ialah krisis politik, di mana Presiden Soeharto dinilai terlalu otoriter dan tidak mau dikritik. Yang kedua, krisis ekonomi. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang kian melemah berakibat terhadap perekonomian Indonesia, yang mengakibatkan banyak pengusaha yang bangkrut pada saat itu. Yang ketiga, krisis kepercayaan. Kondisi politik yang tidak demokratis dan perekonomian yang semakin menurun menyebabkan masyarakat dari berbagai kalangan mulai tidak percaya lagi terhadap pemerintahan Soeharto. Yang keempat, krisis hukum. Kekuasaan kehakiman pada masa Orde Baru di bawah kontrol dan campur tangan Soeharto. Sedangkan secara ideal, kekuasaan kehakiman seharusnya independensi dan kekuasaannya terbebas dari kekuasaan pemerintah. Berbagai masalah tersebut akhirnya memicu protes dan menghasilkan dua peristiwa besar bagi sejarah Indonesia. Peristiwa besar yang pertama ialah peristiwa Trisakti pada Mei 1998. Pada 12 Mei 1998 terjadi demonstrasi besar-besaran di depan Universitas Trisakti Jakarta. Peristiwa ini memakan 6 korban jiwa dari kalangan mahasiswa akibat tembakan aparat keamanan. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan nama tragedi Trisakti. Peristiwa tersebut tidak membuat semangat mahasiswa surut dan justru menyulut adanya demonstrasi yang lebih besar pada 13 dan 14 Mei 1998. Di Jawa Tengah, mahasiswa menduduki kantor DPRD Jawa Tengah dan memaksa para wakil rakyat untuk turun dalam aksi keprihatinan. Selain di Jawa Tengah, kerusuhan juga terjadi di wilayah Indonesia lainnya, termasuk Jakarta. Aksi tersebut diperparah dengan penjarahan di berbagai belahan Jakarta. Puncaknya, pada 18 Mei 1998, mahasiswa berhasil menduduki atap gedung DPR MPR RI di Senayan. Di hari yang sama, Ketua MPR DPR RI Harmoko menyarankan Presiden untuk mengundurkan diri. Mahasiswa pun menuntut dilakukannya sidang istimewa. Meski begitu, Presiden Soeharto masih belum mau mundur dari jabatannya. Berbagai usaha tersebut akhirnya membuahkan hasil. Pada 19 Mei 1998, beberapa menteri kabinet Soeharto memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Kondisi yang semakin tidak terkendali akhirnya memaksa Soeharto untuk meletakkan jabatannya di depan Mahkamah Agung pada tanggal 21 Mei 1998 pada pukul 10 pagi. Pada saat yang sama, Soeharto kemudian menunjuk wakilnya B.J. Habibie untuk menggantikan posisinya. Peristiwa besar yang kedua ialah peristiwa Semanggi 1 dan 2 pada November 1998. Meski kepemimpinan Orde Baru saat itu sudah berganti, bukan berarti permasalahan selesai. Pada November 1998, pemerintahan transisi Indonesia mengadakan sidang istimewa untuk membahas agenda pemerintahan serta pemilu. Mahasiswa bergolak kembali karena tidak mengakui pemerintahan B.J. Habibie dan tidak percaya dengan anggota DPR atau MPR ketika itu. Mereka juga mendesak untuk menyingkirkan militer dari politik serta menuntut pembersihan pemerintahan dari orang-orang Orde Baru. Saat itu, apapun yang dilakukan oleh mahasiswa mendapat perhatian ekstra dari pimpinan universitas karena mahasiswa berada di bawah tekanan aparat. Tragedi Semanggi menunjuk kepada dua kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda sidang istimewa yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Kejadian pertama dikenal dengan tragedi Semanggi 1 yang terjadi pada 11 sampai 13 November 1998 yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Kejadian kedua dikenal dengan tragedi Semanggi 2 terjadi pada 24 September 1999 yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan 11 orang lainnya di seluruh Jakarta serta menyebabkan 217 korban luka-luka. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa perjuangan pemuda tak bisa dibendung. Pemuda merupakan sosok yang berani dan cerdas, termasuk peran pemuda di masa perubahan Orde Baru dan reformasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi